Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 50. Melanjutkan cerita sebelumnya. Cara apa Yu Yunxi mentransmisikan suara? Tan Yun berbicara kepada para wanita di Menara Panjun. Saya segera kembali ke benua Dongzu dan bertanya apakah komandan ini memiliki ahli waris. Jika demikian, saya akan dengan mudah menjadi ahli warisnya dan meninggalkan gerbang kota. Setelah itu, Tan Yun kembali ke benua Dewa Dongzu. Butuh waktu 3 bulan untuk mengetahui dari penduduk dinasti Dongzu bahwa nama komandannya adalah Luo Chengren. Dia tidak memiliki anak, tetapi dia memiliki saudara laki-laki kedua bernama Luo Chengqi. 1 bulan kemudian, wow, seorang lelaki tua berambut putih berjubah hijau terbang turun dari langit dan jatuh ke bawah. Adik kedua, kenapa kamu di sini? Luo Chengren di menara menatap Luo Chengqi dan tersenyum. Kakak, setelah adik kedua meninggalkan retret, aku mengetahui bahwa kamu datang untuk menjaga tempat ini, jadi aku datang untuk menemuimu. Tan Yun yang menyamar jadi Luo Chengqi tersenyum. Datanglah segera. Luo Chengren memberi isyarat ke arah Tan Yun. Oke, Tan Yun tersenyum, melayang ke udara, mendarat di menara, dan menghadap Luo Chengren. Ya, tidak buruk, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun. Kamu akhirnya memiliki peningkatan besar di ranahmu, dan kamu telah dipromosikan ke tingkat ke-6 dari ranah Kaisar Tao tingkat 6. Luo Chengren tampak kaget dan bertanya, kamu datang jauh-jauh, bukankah kamu hanya ingin melihat kakakmu sesederhana itu? Tentu saja tidak. Tan Yun terkekeh, merendahkan suaranya menjadi suara rendah, kakak, adik kedua ingin menyempurnakan pil Kaisar Tao terbaik, tetapi rumput ajaib sindiran berbahan dasar air hilang. Rumput ajaib yang menyindir ini ada di lautan iblis. Aku tidak ingin kamu bersikap akomodatif dan biarkan aku keluar. Kakak, aku berjanji untuk kembali selama aku menemukan rumput ajaib sindiran. Mendengar ini, Luo Chengren tampak malu dan menggelengkan kepalanya. Adik kedua, bukan karena kakak laki-laki itu tidak mau membantumu, tetapi Kaisar telah memerintahkan agar tidak ada yang bisa meninggalkan benua Dongzu selangkah pun. Kakak, tolong bantu. Tan Yun memohon dengan matanya, aku benar-benar membutuhkan rumput ajaib sindiran. Selain itu, Kaisar tidak mengizinkan siapapun untuk pergi. Itu mengkhawatirkan tentang mencegah dewa-dewa kuno yang abadi melarikan diri dari benua Dongzu. Aku berbeda, aku adikmu, kupikir Kaisar tahu itu, dia seharusnya tidak marah, kan? Setelah mendengar ini, Luo Chengren ragu-ragu dan berkata, kalau begitu, adik kedua, kamu harus kembali lebih awal. Saudara yang baik, Tan Yun tersenyum. Om. Luo Chengren mengorbankan token dengan tangan kanannya. Setelah seberkas cahaya keluar dari token, itu membubung ke langit. Segera, ketika langit yang semula kosong bergetar sedikit, cahaya muncul di pintu raksasa transparan. Tunggu. Tepat ketika Tan Yun hendak terbang keluar dari formasi besar, teriakan dingin terdengar di langit, dan di saat berikutnya, 8 pria tua berambut putih terbang dengan kecepatan sangat cepat dan mengepung Tan Yun di tengah. 8 orang itu adalah 8 pemuja Sekte Dongzu. Tan Yun buru-buru berkomunikasi dengan Suan Yuan Rou, yang memiliki mata spiritual ras roh, dan berkata, Rower, saya tidak bisa melihat basis kultivasi dari 8 orang, apa kekuatan mereka? Suan Yuan Rou di Menara Panjun sangat mengubah wajahnya, dan transmisi suara berkata, dari 8 orang, ada 2 leluhur Tao dengan 3 tingkat, 3 leluhur Tao dengan 4 tingkat, dan 3 leluhur Tao dengan 5 tingkat. Tepat setelah Suan Yuan Rou memberi Tan Yun pesan suara, Yu Yunxi di menara juga bertanya tentang kekuatan 8 orang Suan Yuan Rou. Setelah mengetahui kekuatan dari 8 orang tersebut, Yu Yunxi mengungkapkan ketegasan di matanya yang indah, dan diam-diam berkata, Tan Yun jelas bukan lawan 8 orang, apapun yang terjadi, aku harus melindunginya. Tepat ketika Yunxi meratap secara diam-diam, ketika dia mendengar basis kultivasi dari 8 pemuja, dan kemudian berpikir bahwa pihak lain memiliki kekuatan, Tan Yun menjadi gugup. Tan Yun tahu bahwa ketika dia membantai kota Zantian,
dia menggunakan semua metodenya untuk membunuh Han Feng, penguasa kota di tingkat 3 ranah leluhur Tao. Sekarang di antara 9 orang di depannya, 3 orang adalah tingkat 3 leluhur Tao, 3 orang tingkat 4 leluhur Tao, dan 2 orang tingkat 5 leluhur Tao. Begitu pertempuran dimulai, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Bagaimana Tan Yun tidak gugup? Tan Yun menelan ludahnya dan melirik ke 8 pemuja besar, matanya tertuju pada Luo Chengren, berpura-pura berhati-hati, saudaraku, siapa 8 senior ini? Adik kedua, mereka adalah 8 pemuja sekte Dongsu. Luo Chengren berkata sambil mengepalkan tangan ke arah 8 pemuja, saudaraku, ini saudara keduaku Luo Chengqi. Dia perlu menemukan obat ajaib untuk memurnikan pil di lautan obat ajaib. Itu semua miliknya, biarkan dia pergi sebentar, tidak akan terjadi apa-apa. Mendengar itu, 7 pemuja agung melihat ke arah ketua pemuja agung. Ini, pemuja agung itu menggelengkan alisnya, Kakak Luo, kamu benar-benar mempersulitmu untuk melakukan ini. Kamu tahu, ketua sekteku juga memiliki perintah, tidak ada yang bisa meninggalkan benua Dongsu. Luo Chengren memelototi Tan Yun dengan tergesa-gesa, dan mendesak, adik kedua, apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Cepat dan hormati 8 bersaudara. Tan Yun tersenyum, membalik tangan kanannya, dan 8 cincin leluhur muncul di tangannya, dengan senyum tersanjung, dan berkata, 8 senior, junior tidak memiliki harta langka, dan hanya ada satu hal yang vulgar. Tolong para senior. Senior jangan khawatir, junior tidak akan pernah memberitahu siapapun, senior membiarkan junior pergi. 8 pemuja ingin melihat apa yang disebut objek vulgar Tan Yun, jadi mereka melepaskan kesadaran ilahi mereka untuk memeriksa dan menemukan bahwa 8 cincin leluhur diisi dengan batu leluhur terbaik, diperkirakan kira-kira setidaknya 100 miliar. Kuat di ranah mereka, memang sangat sedikit hal yang bisa masuk ke mata mereka. Namun, batu leluhur yang luar biasa dengan ratusan miliar di setiap cincin ini memiliki godaan tertentu bagi mereka. Selain itu, ke-8 orang tersebut memiliki hubungan pribadi dengan Luo Chengren, dan akhirnya memutuskan untuk menerima 8 cincin leluhur. Setelah masing-masing dari 8 orang menerima cincin leluhur, utusan agung memandang Tan Yun dan menasihati, ingat, jangan beritahu siapapun tentang masalah ini, jika tidak, jika diteruskan ke telinga master sekte saya, 8 dari saya akan sial. Ya, Tan Yun mengangguk dan membungkukkan pinggangnya, junior mengerti. Yah. Ayo pergi. Terima kasih, senior. Setelah Tan Yun berterima kasih padanya, saat dia berbalik dan terbang keluar dari formasi besar, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia melesat ke lautan iblis. Sejauh menyangkut Tan Yun, itu hanya sebagian kecil dari 100 miliar batu leluhur terbaik, karena kekayaan yang dia dan Yu Yunsi peroleh selama pembantaian kota di sepanjang jalan, Tan Yun terlalu malas untuk menghitungnya. Hahaha, aku tidak menyangka akan semudah itu. Jadi aku meninggalkan benua Dongsu. Tan Yun tertawa terbahak-bahak saat menyampaikan suaranya kepada para wanita di Menara Panjun. Para wanita di Menara Panjun juga sangat senang. Mereka pikir mereka akan meninggalkan benua Dongsu, dan Tan Yun akan melakukan pertempuran sengit. Mereka tidak pernah berpikir itu akan begitu mulus. Waktu berlalu, 7 hari kemudian. Tan Yun, yang berubah menjadi pemuda lagi, masih terbang dengan seluruh kekuatannya di atas laut iblis dan menuju ke barat. Dia memperkirakan bahwa dengan kecepatan terbangnya saat ini, dia akan terbang melintasi laut iblis paling lama 30 tahun dan kembali ke benua Dewa Sisu. Senyum Fang Zixi dan Xin Bingxuan muncul di benaknya, dan mata Tan Yun menunjukkan kerinduan yang tidak dapat disembunyikan. Mengapa? Apakah kamu merindukan mereka? Sindiran Sen Subing terdengar dari benak Tan Yun. Tan Yun mengerutkan hidungnya dengan canggung, dan berkata sambil tersenyum, terus terang, saya benar-benar melakukannya. Apakah kamu tidak khawatir tentang saudara perempuan kita yang marah dan cemburu? Suara kemarahan Sen Subing terdengar dari benak Tan Yun. Ketika Tan Yun tidak tahu bagaimana menjawabnya, Sen Subing tersenyum dan berkata, "Yah, aku hanya menggodamu. Suamiku, Yu Yunsi dan aku menyebutkan bahwa Fang Zixi dan Xin Bingxuan adalah wanita cantik yang tak tertandingi. Aku ingin melihat betapa cantiknya mereka." Pada saat yang sama, benua Dewa Dongsu, perbatasan bawah. "Tuan, ini tidak baik, sesuatu telah terjadi." Dengan suara cemas,
Seorang pria tua berusia sekitar 90 tahun terbang menuju lantai atas Luo Chengren dengan cemas. Orang di sini disebut Li Bai, yang merupakan kepala rumah komandan Luo Tian. Manajer Li, ada apa denganmu? Luo Chengren menggelengkan alisnya. Kembali ke Tuan Besar, Li Bai terengah-engah, Tuan kedua retret menjadi iblis, dan dia gila. Ledakan. Setelah mendengar berita bahwa saudara keduanya Luo Chengqi telah kehilangan akal sehatnya, kepala Luo Chengren meraung, tetapi segera setelah itu, wajahnya berubah drastis, dan dia meraung, apa yang kamu bicarakan? Kakak kedua saya kehilangan akal. Ya, Tuan, suara Li Bai tiba-tiba berhenti, tetapi tenggorokan Luo Chengren tercekat. Tuan Besar, apa yang kamu lakukan? Li Bai dengan keras kepala berkata. Mengapa? Luo Chengren menyeringai dan berkata, jika saya tidak salah menebak, apakah Anda disamarkan oleh sisa-sisa dewa kuno yang abadi, atau Anda adalah kaki tangan dari dewa kuno yang abadi dan ingin menipu komandan ini? Lalu, sisa-sisa melarikan diri dari benua Dongsu. Apakah benar, Tuan, budak tua itu tidak tahu apa yang kamu bicarakan? Li Bai, yang terjepit, berkata dengan samar. Aku tidak tahu. Haha, Luo Chengren berkata dengan tajam, komandan itu akan membuatmu mengerti. Adik keduaku telah meninggalkan retret. Tidak hanya dia tidak mendapat masalah, dia juga dipromosikan ke tingkat ke-6 ranah Kaisar Tao. Baru 7 hari yang lalu, dia datang menemui komandan ini. Bagaimana? Apakah kamu salah perhitungan? Aku masih ingin mengalihkan perhatian adikku yang kedua dan mencoba menjauh dari gunung. Hahaha, jangan dipikirkan. Mendengar ini, Li Bai melebarkan matanya dan diam-diam berkata, Ups. Itu pasti sisa-sisa dewa kuno yang abadi, menyamar sebagai tuan kedua. Memikirkan hal ini, Li Bai berkata dengan lantang, Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa tuan kedua datang kepada Anda 7 hari yang lalu? Bagaimana dengan yang lainnya? Pada saat ini, 8 pemuja Sekte Dongsu, yang mendengar gerakan itu, terbang sangat cepat. Kamu di sini tepat. Luo Chengren mengabaikan Li Bai, masih mencubit leher Li Bai, menghadap ke 8 pemuja agung, dan berkata sambil tersenyum, orang ini berpura-pura menjadi kepala rumah komandan Luo Tian saya, dan ingin menipu komandan ini untuk pergi. Dia bukan Protos kuno abadi, atau rekan dari Protos kuno abadi. Mendengar itu, 8 pemuja agung itu sangat mengasyikkan. Anda harus tahu bahwa jika Anda menangkap orang ini, bahkan jika Anda bukan dewa kuno yang abadi, Anda harus mengetahui tempat persembunyian dewa kuno yang abadi. Pada saat ini, kata-kata Li Bai selanjutnya membuat senyum Luo Chengren dan terukir di wajah mereka. Tuan, budak tua itu bersumpah, budak tua itu benar-benar Li Bai. Li Bai, yang terjepit, menghabiskan seluruh kekuatannya dan berkata, Tuan, lihat. Li Bai melepaskan kekuatan yang kuat di tubuhnya, diringkas menjadi gambar memori dari kehampaan. Melalui ingatan akan gambar itu, Luo Chengren melihat adegan kebingungan saudara keduanya Luo Chengqi di rumah Panglima Luo Tian. Setelah membacanya, Luo Chengren menyalahkan dirinya sendiri di kedua matanya dan tidak peduli dengan hidup dan mati saudara keduanya. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, suaranya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya, tidak. Aku tertipu. Bukan adikku yang pergi 7 hari yang lalu. Adikku kedua adalah sisa dari dewa kuno yang abadi. Tidak hanya Luo Chengren yang begitu afirmatif, tetapi juga 8 pemuja agung di sampingnya. Luo Chengren, salahkan kamu. Pemuja agung berkata dengan marah, jika bukan karena kamu, bagaimana kami bisa setuju untuk membiarkan sisa-sisa saudara keduamu pergi? Ya, ini semua karena kamu. Pemuja lainnya juga berteriak pada Luo Chengren dengan marah. Persembahan lainnya juga meraung di Luo Chengren. Diam. Luo Chengren menatap 8 pemuja agung, matanya merah. Sudah waktunya, kamu punya waktu untuk menyalahkanku, kenapa kamu tidak memikirkan cara untuk menangkap sisa itu? Ya, aku punya tanggung jawab, tapi jangan lupa, kamu telah menerima batu leluhur terbaik dari dewa kuno yang abadi. Jika ini terjadi, kita semua harus mati. Kata-kata Luo Chengren menyebabkan 8 pemuja agung berkeringat di sekujur tubuh mereka. Mereka tahu bahwa klan Dewa Kuno Abadi memasuki Sekte Dongzu lebih dari 2 juta tahun yang lalu, membunuh Tuan Muda dan 15 Tuan Muda, dan membuat Tuan Fu Chashu memotong keturunannya. Jika Fu Chashu mengetahui bahwa 8 bangsanya sendiri dan melepaskan sisa-sisa Dewa Kuno yang abadi,
akankah dia memiliki harapan untuk bertahan hidup saat itu? Memikirkan hal ini, mata pemujaan agung mengungkapkan sedikit kekejaman. Menghadap ketujuh pemujaan agung, dia berkata, bunuh semua orang di sini. Jelas, pemuja agung adalah untuk melindungi diri sendiri dan membunuh orang. Oke, ketika kedua pemuja itu menanggapi, kepala Li Bai ditampar dengan telapak tangan, dan Li Bai meninggal di tempat dalam kabut darah. Setelah itu, 7 pemuja agung menawarkan pedang mereka satu demi satu, dan membunuh jutaan dewa sekte Dongzu di bawah gerbang kota. Jutaan dewa akan sangat ketakutan sehingga mereka ingin melarikan diri. Namun, menghadapi pembunuhan 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, mereka tampak begitu tak berdaya dan lemah. Hentikan! Luo Chengren berteriak dengan mata terbuka lebar. Ketika dia ingin berhenti, pemuja agung melintas di udara dan menghalangi Luo Chengren. Kami bersembilan ingin selamat, dan kami harus membunuh mereka semua. Tapi, Luo Chengren terpotong oleh pemujaan agung begitu dia membuka mulutnya. Tidak ada apa-apa selain penyebab kematian mereka, hanya kami bersembilan yang tahu. Pada saat itu, kami akan memberitahuku Master Sekte dan Kaisar Agung Dongzu, bahwa mereka dibunuh oleh ras dewa kuno abadi. Jangan kaget, tolong bantu. Setelah meninggalkan hukuman untuk persembahan agung, bersama 7 persembahan agung lainnya, kami mulai membunuh para dewa yang hidup. Oh, Luo Chengren menghela nafas, lalu membanting jantungnya dan memusnahkan semua dewa dan jenderal dengan 8 pemuja. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Luo Chengren mengerutkan kening. Pemuja agung merenung sedikit, sisa-sisa dewa kuno yang abadi, setelah pergi, entah menuju arah dewa Shizu, atau melarikan diri menuju dewa Nanzu dan dewa Beisu. Kami dibagi menjadi 3 kelompok dan kami akan mulai mengejar mereka. Jika kita dapat membunuh sisa-sisa, maka kita dapat memberitahu saya bahwa Raja Agung, Kaisar Agung Dongzu, sisa-sisa dewa kuno yang abadi, setelah membunuh para dewa, akan dibunuh oleh kita. Saat itu, kita masih bisa mendapatkan hadiah besar. 7 persembahan agung dan Luo Chengren langsung cocok. Setelah itu, pemuja agung, ke-7, dan ke-8, menuju alam dewa Shizu. Pemujaan kedua, pemujaan ketiga, dan pemujaan keempat, mengejar ke arah alam dewa Beisu. 5 persembahan, 6 persembahan, dan Luo Chengren menuju benua Nanzu. 3 cara untuk mengejar Tan Yun.